Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Berwati dari kelompok 4. Kali ini kelompok kami akan membahas pembahasan soal mengenai materi 1, yaitu integral lipat 2 pada koordinat kartesius. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Di sini kita punya soal, yaitu hampirlah integral lipat 2 dari fx y dA dengan menghitung jumlah Riemann, di mana fungsinya yaitu 64,-8x ditambah y kuadrat dibagi 16, dan daerahnya itu untuk x dari 0 sampai 4, y dari 0 sampai 8. Penyelesaiannya yaitu pertama kita akan menggambar daerahnya terlebih dahulu. Untuk X yaitu batasannya dari 0 sampai 4 dan Y dari 0 sampai 8. Dari batasan ini kita akan membuat sebuah persegi yang ukurannya sama panjang, sama besar. Itu persegi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 persegi ini ukurannya sama besar, yaitu 2 kali 2. Dari persegi 1 yang kecil 1 ini kita akan ambil titik tengahnya untuk dijadikan titik sampel. Untuk sumbu y-nya diperoleh titik sampel yaitu 1, sumbu x-nya diperoleh titik sampel yaitu 1, sehingga titik tengah maksudnya. Titik sampelnya diperoleh 1,1. Di sini ada titik tengahnya yaitu 3, 5, dan 7. Sehingga titik sampelnya 1,3, 1,5, 1,7. Untuk absisnya yang kedua ini kita peroleh titik tengahnya yaitu 3. Sehingga didapatkan titik sampel 3,1, 3,3, 3,5, dan 3,7. Dari semua titik sampel yang telah diperoleh, kita akan mencari nilai-nilai yang berhubungan dengan fungsi tersebut, yaitu kita akan memasukkan nilai titik sampelnya ke dalam fungsi fxy. Untuk titik sampel yang pertama, yaitu 1,1, diperoleh nilai fxy-nya yaitu 64 dikurangi 8 kali 1 ditambah 1 kuadrat dibagi 16, yaitu 64 kurangi 8 tambah 1 per 16 sama dengan 57 per 16. Kita lakukan hal yang sama sampai titik sampel 3,7. Setelah kita mencari semua nilai-nilai dari titik sampelnya, diperoleh hasil untuk titik sampel 1,3 nilainya yaitu 65 per 16, untuk titik sampel 1,5 81 per 16, 1,7 105 per 16, titik sampel 3,141 per 16, titik sampel 3,3 49 per 16, titik sampel 3,5 65 per 16, titik sampel 3,7 89 per 16. Setelah kita mencari titik sampelnya, kita akan mencari nilai delta x-nya, delta AX. Delta AX yaitu diperoleh, atau delta AK diperoleh dari persegi-persegi kecil tadi, yaitu luas dari persegi kecilnya. Karena tadi kita punya persegi kecil ini yaitu panjangnya 2, ini juga 2, sehingga luasnya menjadi 2 kali 2 yaitu 4. Sehingga diperoleh nilai delta AK yaitu 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian kita akan memasukkannya ke dalam rumus jumlah Riemann, yaitu integral D itu sama dengan jumlah dari K sama dengan 1 sampai 8 F
X K, Y K delta AK sama dengan sigma K dari 1 sampai dengan 8 Y fungsi fx kyk itu diperoleh dari nilai dari x1 y1 ditambah x2 y2 ditambah x3 y3 sampai x8 y8, sehingga kita bisa memasukkannya saja secara langsung. Delta AK-nya yaitu 4, sehingga kita bisa mengeluarkan nilai 4-nya. Untuk X1 Y1 tadi diperoleh nilainya yaitu 57. Untuk X2 Y2 kita tambah 65, 81, 105, 41, 49, 65, 89 dibagi 16, karena tadi semuanya 1/16. Ini yaitu 4 dikali jumlahnya yaitu 552 dibagi 16 sama dengan 552 dibagi 4 yaitu 138. Jadi kita peroleh nilai hampiran dari integral fungsinya, yaitu integral fungsinya tadi kan 64 kurangi 8x ditambah y kuadrat per 16. Hasil ini kita bisa peroleh dengan mencari nilai hampiran jumlah Riemannnya seperti berikut, dan diperoleh hasil 138. Namun karena ini nilai hampiran saja, belum tentu nilai integral dari fungsi ini sama dengan 138. Kemudian kita akan membuat gambarnya, yaitu kita ambil jika x-nya 4, y-nya 0, maka diperoleh z itu kan sama dengan 64 dikurangi 8 kali 4, karena y-nya 0 kali 0 tambah 0 16, maka diperoleh 64 dikurangi 32 per 16 sama dengan 2. Jika x-nya 0, y-nya 8, maka z-nya 64 kurangi 8 kali 0 ditambah 8 kali 8 64 dibagi 16 sama dengan 128 dibagi 16 yaitu 8. Jika x-nya 0 dan y-nya 0, diperoleh nilai z 64 kurangi 0 tambah 0 dibagi 16 sama dengan 4. Jika x-nya 4, y-nya 8, 64 dikurangi 8 kali 4 tambah 8 kuadrat per 16. 64 kurangi 32 ditambah 64 per 16, sehingga diperoleh hasilnya yaitu 6. Jadi titik-titiknya yaitu 4,0,2
0,8,8, 0,4,8,6, dan 0,0,4. Kemudian kita buat gambarnya. Misal kita ambil di sini 4, ini 8. Untuk 4, 02, T4,0,2 di sini 0,8,8, yaitu ini 8, 4,8,6, 4,8,6. So, di sini, dan yang satunya 0,0,4. Sehingga kurvanya kurang lebih seperti ini. Delapan, 4,8,6, 4,0,2,4. Jadi ini merupakan gambar fxy 64 kurangi 8x ditambah y kuadrat dibagi 16. Sekian penjelasan tentang pembahasan soal tersebut dari saya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal tentang integral lipat 2 di bidang umum. Berikut ada contoh soalnya, bisa dilihat di bawah ini. Hitunglah integral lipat 2 x plus 2y dA, dengan D adalah daerah yang dibatasi parabola y sama dengan 2x kuadrat dan y sama dengan 1 plus x kuadrat. Penyelesaiannya yaitu kita misalkan dulu fx sama dengan 2x kuadrat dan gx sama dengan 1 plus x kuadrat. Maka parabola akan saling berpotongan jika fx sama dengan gx. Jadi parabola itu akan berpotongan di mana fx sama dengan gx. Kita hitung dulu ya. Fx sama dengan gx seperti kayak gini. Terus ini pindah posisi. Jadi x kuadrat sama dengan 1, x sama dengan plus minus 1. Nah, setelah kita ngitung ini, kita bisa menggambar grafiknya. Grafiknya itu seperti berikut ini. Nah, ini jadi grafiknya itu parabola akan berpotongan di koordinat 1,2 atau min 1,2. Nah, karena ini x-nya kontinu semua, maka ini disebut daerah jenis 1. Daerah jenis 1 yaitu apabila daerah jenis 1 apabila daerah bidang itu terletak di antara grafik dua fungsi x yang saling kontinu. Jadi ini disebut daerah jenis 1. Nah, karena ini daerah jenis 1, maka definisinya yaitu kayak gini. X, y, daerahnya sama dengan x, y, di mana min 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1, 2x kuadrat kurang sama dengan y kurang dari sama dengan 1 plus x kuadrat. Nah, karena kita udah tahu ini, maka kita tahu batas bawahnya mana, batas atasnya mana. Jadi batas bawahnya itu min 1 sama 2x kuadrat, batas atasnya itu yaitu min 1 sama 1 plus x kuadrat. Langsung saja ke rumusnya, yaitu integral lipat 2 x plus 2y dA sama dengan integral 1 min 1 integral 1 plus x kuadrat 2x kuadrat x plus 2y dy dx. Tadi kan kita udah tahu bahwa ini adalah daerah jenis 1. Maka kita integralin dulu terhadap y-nya. Oke, udah diintegralin terhadap y-nya, jadi maka hasilnya xy plus y kuadrat 1 plus x kuadrat 2x kuadrat. Batas atas, batas bawah. Terus tinggal dimasukin doang, masukin. Ketika udah dimasukin,
udah ketemu hasilnya. Nah, kalau sudah ketemu hasilnya kayak gini, maka kita bisa integralin ke x-nya. Jadi x-nya kita integralin, maka hasilnya seperti kayak gini. Min 3 x pangkat 5 per 5 min x pangkat 4 per 4 tambah 2x pangkat 3 per 3 tambah x kuadrat per 2 tambah x, dimana batas atasnya 1, batas bawahnya min 1. Tinggal masukin nilainya 111 terus min 1 min 1 min 1, terus kita bisa tulis gini. Maka hasil penjumlahnya kayak gini. Kita disamain dulu penyebutnya per 60, kita disamain penjumlahannya terus, maka hasilnya sama dengan 128 per 60 atau 32 per 15. Kita akan menghitung nilai integral berulang dari x min 3y kuadrat dengan batasnya yaitu ini. Kita bisa menggunakan cara ini. Pertama, kita akan menghitung integral terhadap y, yaitu dengan menganggap bahwa x konstan. Maka integral 1 sampai 2 x min 3y kuadrat kita integralkan terhadap y. Jadi, karena x konstan, maka xy 3 per 3 y pangkat 3, yaitu y pangkat 3 dengan batasnya yaitu 1, 2. Kita substitusikan, maka menjadi 2x min 8 dikurangi x min 1, sehingga diperoleh x min 7. Setelah ini, maka kita harus mengintegralnya kembali dengan x, yaitu dengan batas 2 sampai 6, x min 7 terhadap dx. Sehingga integral dari x adalah setengah x kuadrat, integral 7 yaitu 7x, dengan batasnya yaitu 2 dan 6. Kemudian kita substitusikan, 36 per 2 dikurangi 42 dikurangi 4 per 2 dikurangi 14. 18 min 42 dikurangi 2 min 14, yaitu min 24 plus 12. Sehingga nilai integralnya yaitu min 12. Sedangkan untuk membuat grafiknya, pertama kita akan menggambar grafik dari parabola x min 3y kuadrat. Sesuai yang sudah kita pelajari sebelumnya pada mata kuliah geometri analitik, kita harus menentukan vertex, fokus, sumbu simetri, dan direktiknya, kemudian titik-titiknya, sehingga diperoleh parabola x min 3y kuadrat dengan batasnya x yaitu 2 sampai 6 dan y 1 sampai 2, maka didapatkan daerah berarsir seperti berikut.